Sobat LBH Pers. Sebagaimana lazim diketahui, profesi wartawan masih kerap berhadapan dengan berbagai ancaman kekerasan dari tak sedikit pihak yang kepentingannya terusik. Situasi semacam itu tentu saja mengancam kebebasan pers dan sewaktu-waktu bahkan dapat mengancam keselamatan para jurnalis. Sobat LBH Pers, kali ini saya akan mendiskusikan secara khusus tentang perencanaan keselamatan wartawan, termasuk sejumlah protokol untuk mengantisipasi datangnya ancaman. Sobat LBH Pers, tindak kekerasan baik berupa pelecehan, intimidasi, dan kekerasan yang dialami oleh wartawan termasuk dalam perbuatan yang dapat diancam dengan tindak pidana. Namun dalam praktiknya, sangat jarang proses ini terjadi. Kerap kali kasus-kasus yang dialami setelah dilaporkan ke kepolisian malah tidak mendapatkan respon positif. Terkadang malah sebaliknya, mereka dilaporkan dengan tuduhan mencemarkan nama baik atau menyebarkan informasi bohong. Sehingga tidak jarang kasus-kasus tersebut pada akhirnya mandek dan didiamkan. Guna mengatasi tindakan-tindakan tersebut, maka diperlukan satu panduan yang dapat dijadikan pedoman bersama untuk mencegah terjadinya tindakan yang tidak diinginkan, merespon tindakan yang terjadi, dan menanggulangi ketika kejadian yang tidak diinginkan terjadi. Pencegahan merupakan pendekatan utama dalam panduan ini. Kenapa pencegahan? Karena negara belum tentu hadir dalam memberikan perlindungan bagi para wartawan. Walau secara regulasi Indonesia memiliki banyak aturan yang memberikan perlindungan, namun praktiknya negara kerap telat hadir memberikan perlindungan tersebut. Pencegahan atas tindakan ancaman kekerasan dan kriminalisasi tidak saja menjadi kewajiban person to person, melainkan menjadi kewajiban bersama baik organisasi, tempat bekerja, maupun pekerja. Setiap organisasi tempat bekerja diharuskan memiliki kebijakan tentang standar minimum pencegahan terhadap ancaman kekerasan dan kriminalisasi. Dan setiap orang memiliki kewajiban untuk mensosialisasikan sekaligus melaksanakan kebijakan tersebut. Kebijakan itu bisa menjadi satu kesatuan dalam bentuk protokol keamanan dan harus dirancang secara bersama oleh setiap orang yang ada di dalam organisasi. Kebijakan minimal tersebut setidaknya terkait dengan adanya standar baku dalam melaksanakan aktivitas incident reporting procedures, crisis management, dan security collaboration and network. Berikut ini saya akan menjabarkan beberapa protokol yang dapat dikembangkan. Sobat LBH Pers, yang pertama adalah protokol dalam menghadapi kriminalisasi. Kriminalisasi secara terminologi adalah perbuatan yang sebelumnya bukan merupakan tindak pidana, namun karena perkembangan dianggap dan dijadikan sebagai tindak pidana. Dalam terminologi lain, kriminalisasi juga dipahami sebagai upaya-upaya legal yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menetapkan seseorang sebagai pelaku tindak pidana atas dasar yang tidak jelas atau sekedar mencari-cari kesalahan. Tindakan kriminalisasi pada terminologi yang kedua seringkali dialamatkan kepada aktivis yang melakukan pembelaan terhadap hak-hak masyarakat. Bentuk kriminalisasi yang dilakukan seringkali menggunakan pasal-pasal pencemaran nama baik, pengerusakan, dan provokasi. Untuk menanggulangi hal tersebut, beberapa hal ini perlu diperhatikan. Pertama, setiap publikasi harus dimulai dengan perencanaan yang matang. Dimulai dari penentuan konten, target, dan media yang akan digunakan. Kedua, setiap akan membuat publikasi perlu dilakukan analisis ancaman, seperti kriminalisasi, diserang buzzer, dan lain-lain. Ketiga, setiap publikasi yang akan disebarluaskan
haruslah terlebih dahulu melewati proses pemeriksaan konten baik oleh ahli bahasa maupun ahli hukum. Keempat, data-data yang disampaikan dalam publikasi haruslah data yang berasal dari sumber yang jelas. Jika perlu, disebutkan sumbernya dalam publikasi. Kelima, dalam setiap aksi harus dimulai dengan perencanaan dan pembagian tugas yang jelas. Keenam, memahami hukum dan aturan yang berlaku. Ketujuh, memahami karakter masyarakat di sekitar. Kedelapan, tidak boleh menggunakan kata-kata yang berpotensi dijerat hukum seperti penghinaan, informasi bohong, dan memancing tindakan kejahatan. Kesembilan, apabila terjadi tindakan penahanan, maka dalam proses penanganannya perlu memperhatikan 3 sudut pandang, yaitu sudut pandang orang yang ditahan, organisasi, dan pihak keluarga. Kesepuluh, tindakan segera yang harus dilakukan terhadap penahanan adalah membentuk kelompok kerja atau jaringan yang akan menangani penahanan. Kesebelas, pertimbangkan untuk memberitahu jaringan lain untuk membicarakan langkah-langkah strategis. Kedua-belas, melakukan identifikasi terhadap proses penahanan, termasuk alasan penahanan, siapa yang melakukan penahanan, dan kronologi penahanan. Ketiga-belas, membentuk jaringan pembela atau penasihat hukum. Selanjutnya, protokol yang kedua adalah protokol menghadapi ancaman fisik dan pelecehan. Selain persoalan kriminalisasi, ancaman fisik juga sering dihadapi dan dialami oleh para wartawan. Ancaman ini biasanya dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak sepakat dengan apa yang diperjuangkan. Untuk menanggulangi hal tersebut, beberapa hal berikut perlu dilakukan. Pertama, setiap melakukan perjalanan, jika memungkinkan, tidak seorang diri dan selalu berupaya mengajak orang lain menemani perjalanan. Kedua, hindari perjalanan di malam hari. Ketiga, kenali wilayah tempat kerja dan tempat-tempat yang dikunjungi. Keempat, simpan semua nomor kontak penting seperti kantor polisi, rumah sakit, dan puskesmas. Kelima, catat dan laporkan setiap kejadian yang mencurigakan. Keenam, catat ciri-ciri pelaku mulai dari jenis kelamin, tinggi, berat, bahasa, rambut, usia, ras, bekas luka, tato, tanda, dan pakaian yang dikenakan. Ketujuh, inventarisasi dan simpan bukti-bukti terkait kejadian ancaman fisik. Kedelapan, setiap orang yang diberi kewenangan security person memberikan advice atas laporan kejadian. Apakah akan dilaporkan ke kepolisian atau tidak? Yang terakhir adalah protokol dalam menghadapi penangkapan dan penahanan. Penangkapan dan penahanan seringkali dilakukan dengan tujuan menghentikan proses advokasi yang dilakukan. Maka untuk itu, perlu disusun beberapa langkah untuk menghadapi persoalan ini. Jika yang ditangkap itu adalah jurnalis, ketika ia ditangkap karena karya jurnalistiknya, maka perlu menyiapkan dokumen-dokumen terkait dengan profesinya, seperti kartu pers dan surat tugas dari perusahaan pers yang bersangkutan. Serta sesegera mungkin membuat laporan ke Dewan Pers. Berikut adalah beberapa langkah yang bisa dilakukan. Pertama, memastikan petugas yang melakukan penangkapan dibekali dengan surat tugas dan surat penangkapan atau penahanan. Kedua, sesegera mungkin membuat alert dan memberitahukan tentang penangkapan dan menyiapkan kronologi penangkapan. Ketiga, menyiapkan tim kuasa hukum yang akan melakukan pembelaan. Keempat, memastikan dalam pemberian keterangan didampingi oleh penasihat hukum. Kelima, pembela atau penasihat hukum merancang strategi untuk melakukan pembelaan, termasuk membuka peluang untuk membangun jaringan advokasi. Keenam, membangun komunikasi dengan lembaga negara yang mempunyai kewenangan seperti Komnas HAM, Ombudsman,
dan organisasi HAM internasional. Ketujuh, jika diperlukan, segera siapkan langkah-langkah hukum seperti pra-peradilan. Baiklah Sobat LBH Pers, purna sudah pembahasan kita kali ini seputar perencanaan keselamatan wartawan. Tentunya, kita bisa melengkapi berbagai penjelasan yang sudah ada dari berbagai sumber lainnya. Pada akhirnya, saya pamit undur diri. Saya, Rizky Yuda, sampai jumpa.